pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengatur teknologi kecerdasan buatan atau AI di Indonesia dengan mengeluarkan surat edaran. SE tersebut merupakan pedoman bagi pengembang AI di Indonesia, baik di sektor publik maupun swasta, untuk membuat produk yang mementingkan keamanan pengguna dan etika yang berlaku di lingkungan masyarakat kita. Harapannya, surat edaran itu mampu mendukung perkembangan teknologi AI yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekaligus mereduksi dampak negatifnya. Apakah dominasi teknologi melalui AI ini ada udang di balik batu? Teknologi AI mengancam peradaban manusia. Perang AI dorong platform suka-suka keruk data pengguna. Untuk membahasnya kami terhubung dengan pakar siber Bung Yanwar dari INS Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Yanwar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih tetap semangat kan, Bung Yanwar, di bulan Ramadan ini, Bung? Insya Allah. Insya Allah. Semangat. Alhamdulillah. Dan kali ini kita membahas tentang AI. Dan saat ini teknologi tersebut AI itu menyanggah hampir seluruh kehidupan kita, termasuk salah satu bagiannya dari AI itu konsekuensi dan perkembangan teknologi itu untuk membantu manusia. Apakah Amerika juga ikut mendominasi teknologi AI ini, Bung? Iya, terkait dengan dominasi Amerika Serikat terhadap teknologi AI ya, itu bukan hanya akan mendominasi, tapi sudah mendominasi ya. Ya, kalau kita baca di dalam eh, national plan mereka ya, mereka itu sudah jadi sejak 2016 itu memasukkan AI itu sebagai salah satu strategi planning nasional, di mana di situ mereka salah satu poin yang ditekankan di situ oleh Departemen Keamanan Amerika adalah agar Amerika ini senantiasa menjadi leader di dalam teknologi atau pengembangan AI dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya. Lalu kemudian dari 2016 tersebut kemudian digagas dalam sebuah AI adoption strategi tahun 2018, lalu diperbaharui tahun 2020, dan kemarin November 2023 diperbaharui kembali oleh Department of Defense atau apa namanya, Kementerian Pertahanan mereka. Di sini menunjukkan bahwa ya Amerika memang selalu ingin menjadi leader ya, leading dalam berbagai macam sektor teknologi termasuk juga AI. Dan kalau kita lihat sekarang ini ya, memang leader di dalam teknologi AI di dunia ini nomor satu adalah Amerika Serikat. Dia leading di bidangnya dalam beberapa hal, terutama funding atau dana pendanaan, di mana pendanaannya itu paling besar sedunia, ya, nomor satu di dunia. Kemudian eh, di Amerika sendiri kita juga tahu banyak perusahaan-perusahaan teknologi atau teknologi giant yang seperti Google, Microsoft, yang berada di balik pengembangan AI seperti sekarang ada ChatGPT, OpenAI-nya yang didukung oleh Bill Gates dari Microsoft, kemudian ada Google Bard dan lain sebagainya. Ada Sora dan lain sebagainya. Nah, itu kebanyakan diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Apalagi mereka memiliki sebuah tempat tersendiri yang namanya Silicon Valley itu ya. Terlebih lagi di universitas, ada MIT ya, universitas yang sangat maju dalam bidang riset di dalam bidang AI atau Stanford University. Kemudian talent, SDM, SDM mereka dalam bidang AI sudah sangat banyak, nomor satu di dunia. Dan ini bukan hanya Amerika saja sebenarnya yang ingin mendominasi. Saat ini Amerika itu menjadi leader, tapi negara-negara lain juga tidak kalah ketinggalan. Misal seperti China yang menjadi nomor dua di dalam bidang AI ya, di mana di sana peneliti AI-nya terbanyak kedua, ya kan. Kemudian karena China ini ya tidak menganut prinsip hak asasi manusia atau kebebasan sebagaimana negara-negara kapitalis yang lain, sehingga privasi di sana sangat lemah. Akibatnya apa? Data menjadi lebih banyak, mudah diakses. Dan ini mempengaruhi dalam perkembangan AI, mempercepat perkembangan AI. Apalagi di sana populasi penduduknya adalah nomor dua ke dunia. Ya.
Begitu juga negara lain, Inggris tidak ketinggalan, termasuk Israel yang nomor 4 di dunia. Di sana bahkan ada yang namanya AI Center ya kan. Dari perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Amazon, Google memiliki apa namanya tempat riset AI di Israel dan negara-negara lain seperti Kanada, Perancis. Ini senantiasa tidak ingin ketinggalan, tapi tetap memang saat ini yang terdepan itu Amerika karena Amerika memang lebih dulu, ya kan. Kemudian dia memiliki berbagai macam eh, pendukung, mulai dari universitas, kemudian pakar tadi, kemudian pendanaan, sehingga wajar saja kalau sekarang ini Amerika itu menjadi yang leading, yang memimpin, gitu kira. Baik, Bung, yang tadi juga Anda jabarkan terkait dominasinya negara paman Sam tersebut dan apakah AI ini akan mengancam peradaban manusia? Bagaimana tantangan dan peluangnya dalam kehidupan ini, Bung? Ya, apakah AI ini akan mengancam peradaban manusia atau manusia itu sendiri? Maka ini harus dikembalikan kepada dua hal. Yang pertama adalah siapa penggunanya, kemudian untuk apa digunakan gitu ya. Karena AI ini ya adalah ya tools, kalau bisa kita katakan tools atau madaniyah ya. Jadi hasil dari peradaban manusia yang bebas nilai. Dia adalah teknologi, bagian dari teknologi. Yang mana bisa dibawa kemana saja tergantung siapa yang menggunakan dan untuk apa digunakan. Sehingga apakah ah, mengancam manusia tergantung dari pengguna dan tujuannya. Kalau kita lihat saat ini banyak peluang yang bisa digunakan dengan menggunakan AI. Misal kita bisa melakukan efisiensi ya kan dalam perkara-perkara umum seperti menggunakan ChatGPT untuk melakukan rangkuman tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya sederhana gitu kan, bahkan sampai menjawab pertanyaan matematika ini kan tentu membantu sekali ya dalam riset dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam membuat konten bahkan kita bisa mendapatkan saran bagaimana konten yang bagus ya misal di sosial media dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga voice over atau suara, misal kita ingin bagaimana kita bisa menyuarakan apa namanya, menyanyikan sebuah lagu menggunakan suara kita itu bisa dibandingkan jadi banyak sekali fungsi-fungsi umum termasuk ya search engine optimization, marketing dan lain sebagainya. Bahkan ketika kemarin COVID itu AstraZeneca dan Moderna itu menggunakan bantuan AI untuk ya mempercepat pengembangan vaksin. Itu istilahnya peluang-peluang yang bisa digunakan ya untuk AI ya, yang sangat banyak luar biasa. Dan tantangan tersendiri nomor satu tentu ya tadi seperti yang disinggung dalam berita tadi ya, yaitu terkait dengan privasi, keamanan privasi ya. Di mana memang ya ini memang seperti paradoks ya. Karena AI ini berkembang membutuhkan banyak data, terutama apalagi data-data yang lebih spesifik. Itu akan membuat AI itu menjadi berjalan semakin efisien, semakin akurat. Nah, sedangkan data-data ini ya biasanya ya tentu meng, apa namanya mengorbankan privasi ketika diambil. Sehingga jika ingin mengembangkan AI maka biasanya salah satu tantangannya adalah pertama itu privasi. Kemudian tantangan kedua adalah uh, big data. Karena dia butuh data yang banyak maka butuh penyimpanan data. Maka dia butuh storage segala macam ya, network, kemudian resource komputasi, superkomputer yang mana ini nggak murah, mahal. Ya kan? Makanya kemarin sempat terjadi keributan antara Elon Musk dengan OpenAI dalam surat menyurat ya. Di situ Elon Musk berkata ganti saja namanya jangan OpenAI karena ternyata ChatGPT 4 berbayar. Gitu. Nah, itu bukan open lagi menurut Elon Musk. Tapi kemudian disanggah oleh OpenAI atau yang mengembangkan ChatGPT tersebut bahwa ya AI itu mahal, butuh dana, butuh resource ya kan. Hmm. Kemudian konsen yang lain lagi karena dia butuh superkomputer artinya perlu semacam data center dan lain sebagainya ini akan membuat konsen terkait dengan krisis iklim di mana ini membutuhkan listrik kemudian menghasilkan panas. Listriknya dari mana? Itu dipertanyakan kan. Kalau dari pembangkit tenaga batu bara atau apa semacam yang merusak lingkungan tentu bermasalah. Dan juga panas yang dikeluarkan dari data center ini akan dibuang kemana? Nah, ini juga bisa mempengaruhi krisis iklim. Nah, ini beberapa peluang dan tantangan terhadap AI ya. Terlebih lagi ya kita lihat ada
penipuan berbasis AI dengan deepfake dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira, Bro. Baik, Bung. Dan apakah AI ini mendorong perang tadi yang juga Anda katakan karena ada masalah privasi data? Suka-suka kerup data pengguna, Bung? Ya, tentu karena tadi bagaimana AI itu dan privacy itu seperti paradoks ya. Jadi kalau kita ingin AI itu lebih canggih, lebih jago, ya kan, maka butuh banyak data. Dan kadang-kala data ini ya akan mengganggu privasi. Makanya ini yang kemudian juga membuat Elon Musk itu sempat menyuarakan 6 month pause, 6 bulan berhenti, 6 bulan berhenti untuk mengembangkan AI, untuk mengkaji bagaimana plus minusnya dan lain sebagainya. Apalagi terutama di negara-negara seperti China yang di sana privasi itu sangat lemah, tidak dilindungi oleh negara atau undang-undang sehingga perusahaan-perusahaan teknologi atau pengembang AI di sana itu lebih mudah mendapatkan data-data yang sangat sensitif dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya nanti Indonesia juga termasuk karena di sini juga sangat lemah sekali di Indonesia, di mana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu baru disahkan kalau tidak salah adalah tahun lalu dan baru berlaku tahun ini, ya kan? Padahal sebenarnya di negara-negara lain Eropa, Amerika itu sudah bertahun-tahun yang lalu undang-undang tersebut disahkan. Terlebih lagi kalau kita lihat ya apa namanya tadi surat edaran tadi ya di mana baru dikeluarkan saat ini. Padahal Amerika itu sudah planning AI dari 2016, China itu dari 2017 menjadikannya sebagai planning. Di Indonesia baru sekitar 2020, kemudian surat edarnya baru keluar tahun ini. Itu sangat terlambat sekali ya. Di mana data-data di Indonesia ini sudah banyak yang keluar dari Indonesia dimanfaatkan oleh para hacker dan lain sebagainya. Misal kasus ya beberapa minggu silam ada namanya iklan judi online, yang mana di situ iklan judi online itu seakan-akan di endorse atau di apa namanya dipromosikan oleh ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Padahal itu tidak pernah terjadi. Jadi mereka mengambil data-data pengguna yang berasal dari publik dari internet, terutama orang-orang yang terkenal, public figure, lalu kemudian menggunakan teknologi deepfake dan AI sehingga seakan-akan seperti ustadz-ustadz tersebut ya mendukung atau mempromosikan iklan judi online padahal itu tidak. Nah, ini contoh bagaimana AI ini memanfaatkan data-data yang privacy untuk melakukan eh, fraud atau penipuan dan lain sebagainya atau bahkan mempromosikan iklan judi online ya. Tanggal 27 Juli, Korsel bahkan juga sudah sempat menuntut dari OpenAI senilai 3, juta won ya, terkait dengan data penduduknya yang digunakan oleh ChatGPT. Nah, ini menunjukkan memang ini memang concern yang sangat utama ya terkait dengan AI, yaitu adalah privacy. Untuk itu ya dibutuhkan aturan yang untuk mengatur hal ini. Selain aturan, Bung, apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah tadi fraud atau ancaman bagi keamanan politik dan hal lainnya, Bung? Ya, eh, untuk keamanan dan politik sendiri ya, Amerika sendiri dipimpin oleh kemarin Wakil Presiden Kamala Harris ya kan di Februari 23 melakukan deklarasi politik ya terkait dengan penggunaan AI dan potensinya dalam bidang militer atau disebut disingkat sebagai REAIM ya. Kemudian di sana mereka menyatakan tentang bagaimana agar memanfaatkan teknologi AI ini secara untuk bidang militer ya dan disupport oleh banyak negara, sekitar 51 negara per Januari 2024, di mana menggunakan AI untuk meminimalkan resiko atau memitigasi resiko, kemudian mempercepat apa namanya eh, keputusan para jenderal, kemudian membaca pola, belajar dari pengalaman, prediksi hingga rekomendasi, tetapi harus memperhatikan hukum internasional, kemudian HAM dan kemanusiaan.
Nah, ini merupakan salah satu inisiasi yang diinisiasi Amerika ya, terkait dengan penggunaan AI agar sesuai dengan tadi ya, hukum internasional, human right, kemudian juga kemanusiaan. Karena saat ini sendiri juga terjadi ya dalam peperangan di Ukraina dan Israel itu pemanfaatan AI itu juga sudah dilakukan di dalam bidang militer. Sebagai contoh, eh, di Ukraina ada perusahaan Clearview AI dan eh, Palantir yang mensupport Ukraina dalam militer dengan teknologi AI-nya. Dan perusahaan yang bersama Palantir itu juga mensupport Israel ya dalam melakukan perang terhadap Palestina. Dan beberapa hari yang lalu kita mendapat sebuah video seorang engineer Google Cloud yang melakukan protes terhadap sebuah proyek yang namanya Project Nimbus. Nah, Project Nimbus ini adalah proyek milik Israel ya, yang dikatakan tujuannya adalah untuk memata-matai orang-orang Palestina dan melakukan pemetaan ya terhadap orang-orang Palestina, yang mana dimenangkan oleh Google dan Amazon. Lalu kemudian diprotes oleh sekitar 300 pegawai dari Google dan Amazon. Mereka membuat sebuah surat terbuka untuk memprotes hal tersebut. Dan videonya kemudian viral ya beberapa hari yang lalu. Nah, ini adalah contoh bagaimana AI ini ya dipergunakan ya dalam tadi baik melanggar privasi, kemudian juga dalam penggunaan yang tidak semestinya, misal memata-matai dalam bidang militer dan lain sebagainya. Nah, bagaimana agar mencegah semua ini? Yang pertama adalah butuh aturan tadi ya. Karena AI itu ya tadi bebas nilai, maka tergantung pengguna dan untuk apa. Tadi dua kembali lagi. Ya. Siapa yang menggunakannya, maka bisa digunakan kepada kebaikan atau keburukan. Kalau yang menggunakannya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, musuh-musuh Islam, maka bisa digunakan untuk menyerang Islam. Lalu untuk apa digunakan? Ya, kalau untuk tujuan yang tidak sesuai syariat, ya tentu sangat berbahaya. Sehingga butuh aturan. Nah, kita sebagai Muslim, aturannya tentu haruslah syariat Islam. Kemudian perlu ada keterbukaan dalam pengambilan data, sehingga masyarakat tahu bahwa data apa saja yang diambil, disimpan di mana, ya kan? Siapa yang bisa akses, ya kan, dan untuk apa, ya kan. Kemudian juga keterbukaan algoritma, bagaimana cara kerjanya, pengambilannya, cara pengambilan keputusannya secara umum saja ya. Kemudian kita perlu melakukan banyak riset ya. Kaum muslimin tidak boleh ya berdiam diri, dia harus ikut andil dalam bagian ini ya kan. Harus bahkan menguasai kalau perlu, menguasai teknologi AI ini karena ini teknologi yang penting sekali ya. Kemudian juga harus memprioritaskan riset tentang AI bagi negara-negara Muslim. Nah, itu mungkin beberapa kiranya solusi-solusi jangka menengah yang sudah dilakukan ya. Baik, jazakallah Bung Januar untuk pemaparannya terkait AI ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibro dan pelajaran atau memanfaatkan AI ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Bung Januar senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Warahmatullahi wabarakatuh.